warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ariel Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberitahukan sedikit tentang isu-isu manajemen ASN dan juga isu dari Smart ASN. Baik, langsung saja untuk yang pertama terkait dengan isu manajemen ASN. Di sini terdapat 3 poin, yakni yang pertama ada birokrasi yang masih tergolong ribet, sarana dan prasarana, serta kurang disiplin. Untuk poin yang pertama yakni birokrasi yang masih ribet. Seperti yang kita ketahui saat ini, birokrasi yang masih terkesan ribet dan lambat dalam memberikan pelayanan masih menjadi keluhan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Proses birokrasi yang masih rumit ini terkendala karena beberapa hal, seperti contoh misalnya persyaratan yang berlebihan, dokumen yang harus disiapkan, dan jumlah langkah yang harus dilalui apabila seseorang itu ingin melakukan permohonan terhadap suatu instansi. Kemudian yang kedua itu ada di keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya jumlah pegawai negeri yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidang pelayanan menyebabkan beban kerja yang berat bagi petugas. Selanjutnya untuk poin kedua yakni sarana dan prasarana. Keterbatasan sebuah sarana dan prasarana bagi seorang ASN seperti misalnya fasilitas kerja yang masih kurang memadai maupun kurangnya teknologi informasi dapat menghambat kinerja dan layanan dari seorang ASN. Seperti contoh misalnya untuk saya sendiri yang berada di bagian operasional, apabila ingin menyelesaikan sesuatu pekerjaan tetapi terhalang oleh misalnya tidak ada peralatan yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga yakni kurang disiplin. Saat ini terkadang kita masih melihat banyaknya ASN yang tidak disiplin, terutama ketika jam masuk kerja yang masih sering terlambat maupun jam pulang kerja yang sudah pulang padahal belum waktunya. Kemudian untuk selanjutnya ada terkait dengan isu dari Smart ASN. Di sini ada 3 poin juga terhadap isu dari Smart ASN. Yang pertama, belum adanya digitalisasi terhadap beberapa laporan pekerjaan. Yang kedua, terkait keterampilan teknisi. Dan yang ketiga, terkait dengan beberapa pihak yang tidak nyaman dengan perubahan teknologi. Untuk isu yang pertama, yakni belum adanya digitalisasi terhadap beberapa laporan pekerjaan. Seperti contoh misalnya untuk logbook dan juga checklist peralatan yang saat ini masih banyak menggunakan manual book ataupun kertas. Tentu saja dengan metode ini yang masih menggunakan metode konvensional memiliki beberapa kekurangan, seperti misalnya rentan terjadi kesalahan. Kesalahan yang dimaksud yakni seperti kesalahan penulisan dari datanya. Kemudian ada keterbatasan akses, yang dimana data yang disimpan dalam bentuk manual itu hanya bisa diakses secara fisik, sehingga mempersulit akses data dari jarak jauh. Kemudian untuk isu yang kedua terkait dengan keterampilan teknisi. Dengan banyaknya teknologi baru yang mulai diterapkan terutama di sektor penerbangan, terkadang masih menjadi kendala bagi para ASN untuk mengoperasikannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti contoh misalnya kurangnya pelatihan, keterampilan yang tidak memadai, kemudian ketergantungan pada teknologi lama, dan juga keterbatasan terhadap sumber daya ASN. Kemudian untuk isu yang terakhir yakni beberapa pihak yang tidak nyaman dengan perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah hal yang tidak dapat dihindari, melainkan suatu hal yang harus kita pelajari. Namun, terkadang ada beberapa individu yang enggan terhadap penerapan teknologi, baik itu karena tidak tahu menggunakannya ataupun dianggap ribet. Hal ini tentu saja dapat
mengurangi efisiensi dari pelayanan. Untuk mengatasinya bisa dilakukan beberapa hal seperti melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan dukungan dan juga bantuan, serta melakukan pembiasaan untuk menggunakan teknologi secara perlahan-lahan agar dapat membantu individu tersebut merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan isu dari manajemen ASN dan juga isu terkait Smart ASN. Sekian dan terima kasih.